Ini dia. Ini adalah Manda, salah satu karyawan yang selalu nimbrung di setiap live dan ikut memanasin es. Gara-gara dia juga. Lama gak sih sekali-kali orang dalam Tuhan tuh bingung ya. Orang dalam Tuhan bilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Gak usah. Ya usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Gampang itu adalah mulut-mulut neti-neti itu ya. Neti julid. Pantes lah netizen emosi sama Manda. Ternyata ada jejak digital dia itu nantangin netizen. Itu dipublish dan posisinya didengarkan anak nanti. Didengarkan anak gitu. Nah itu yang saya bilang lingkarannya. Tadi ada si host yang cewek itu Mbak Manda itu. Siapa namanya? Mbak Manda itu. Mbak Manda. Lihat Ruben Onsu kesel banget sama Manda. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal membahas sosok asisten dari Sarwenda nih. Jadi kalian minta gue suruh ngebahas asistennya ya. Jadi kali ini juga dia lagi viral, yang dimana dia nge-share isi chat WA-nya Sarwenda. Bahkan ada Giorgio juga yang kabarnya mau nonton BTS. Setelah gue telusuri juga, ternyata Ruben Onsu sangat kesel nih sama sosok asisten dari Sarwenda ini. Mari kita bahas kira-kira siapa sih asisten dari Sarwenda ini. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena channel ini bakal membahas kasus-kasus yang sedang viral. Dan kalau kalian kepo sama video vlog-vlog gua, perjalanan gua selalu mengupdate melalui akun Instagram gua di sini ya. Di sini khusus vlog singkat aja. Nah, kita mulai aja videonya, nggak usah lama, tapi saksikan satu iklan yang ini dulu. Kalau muka gua lagi kusam, sebelum cuci muka gue biasanya pakai micellar water dari Skintific dulu nih buat angkat kotoran dan minyak di wajah gue. Abis itu gue lanjutin cuci muka, terus nggak lupa pakai Skintific nih Niacinamide Toner biar kulit terasa lebih fresh dan bantu bikin muka kelihatan lebih cerah. Terakhir gue tutup nih pakai moisturizer gel dari Skintific dong tentunya. Soalnya teksturnya tuh ringan, gampang nyerap, dan bikin muka tetap lembab. Nah lanjut deh rekaman bareng kalian. Jadi asistennya ini menarik banget. Dia kan punya akun Instagram. Terus dia punya eksklusif di Instagram. Itu apa artinya? Itu berbayar guys. Jadi kalau kalian pengen ngelihat story-nya, kalian harus bayar dulu. Wih keren juga nih, dapat cuan juga dia melalui situ. Karena kan banyak ya fans dari Sarwenda ya. Kita lihat kira-kira apa nih yang di-share melalui Instagramnya. Baru tahu ternyata kehidupan bos juga bisa jadi ladang cuan. Dapat 2 penghasilan jadinya, dari gaji dan dari konten eksklusif juga. Ini nih isi eksklusif Manda, asisten Sarwenda yang sering muncul di video-video itu guys. Ada SW ngeluh katanya capek dihujat nih. Ya yang pertama kita lihat, ini bener banget dari akun Instagramnya Manda. Dan kalau kita lihat emang ini eksklusif, yang artinya kalau kalian mau nonton story-nya, ceritanya tuh harus bayar. Gue nggak tahu berapa bayarnya. Dan di sini dia mengeser chatan dari Bunda Sarwenda yang kita kenal adalah Sarwenda ya. Tulisannya kayak gini, gue lagi capek dihujat seriusan. Akhirnya sosok Sarwenda udah capek juga ya dihujat, karena impactnya itu banyak banget ya sekarang karena blundernya dia. Ini dia. Ini adalah Manda, salah satu karyawan yang selalu nimbrung di setiap live dan ikut memanasin es. Gara-gara dia juga ya, terlepas dia asisten atau gimana lah ini ya. Tapi kita lihat videonya di sini. Kita ulang, mohon maaf banget kita ulang ya. Lama gak sih sekali-kali orang dalam Tuhan tuh bingung ya. Orang dalam Tuhan bilangnya kayak gitu. 200 juta apa sih 200 juta itu? Gak usah. Ya usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa sendiri. Enggak, lo ngapain ngarepin laki-laki apalagi Cong? Kalau aku gak bisa bedain, gue juga dulu gak bisa bedain sih Cong atau laki. Sekarang aku udah bisa bedain. Dia kembali. Gara-gara dia akhirnya Sarwenda terpancing. Lo coba dia diem, nggak akan ini menjadi blundernya, karena dia ada bilang kalimat gak usah ngeharapin laki-laki di situ. Sarwenda emosi, ya ngapain lah ngarapin laki-laki, ngapain juga sama Cong.
Cong. Dan satu lagi, dia memposting, dibuat postingan nih, bukan story lagi. Ada Pak Gio, Ciwendi, Bunda Sarwenda. Oh, 4 orang ini ya emang yang lagi jadi bahan sorotan netizen. Guys, konser F4 Mimi sama Emi tolong dadanin saya ya. Saya mau foto 11-12 sama Jirien. Buat kakak-kakak, beneran gak sih? Beneran, mereka nonton gak sih? Nonton dong. Siapa aja yang nonton sih, kata Bunda. Ya udah, sebelumnya dari rumah Bedin aja nih. Kita ada 4 box di Super VIP, kata Aunty Wendy. Terus aku VN lah, karena aku tahu nih pasti ada yang mencurigakan. Pak, Bapak abis ngobrol apa coba sama Bunda, Pak? Ayo Pak, cerita Pak, kenapa tiba-tiba Bapak mau kayak gini? Pak, Bapak... Terus Lala bilang, wah takut Bunda ngelirik pengennya lebih lama ya, gitu. Terus aku bilang, tapi ini 11-12 sih pas sama Bapak. Kita denger jawaban dia. Gue mau lihat aja si Bunda ngeliriknya, kalau saya udah didandanin sama Emi Mimi, masih ngelirik laki lain nggak? Berani-berani, awas aja. Saya juga nggak takut. Banding foto sebelah-sebelah sama dia, menurut saya 11-12 lah, saya berani lah. Tapi saya akuin, kalau Jerian itu tantangan yang berat. Saya akuin, dia sih emang ganteng. Cuma saya nggak takut. Ya ini hanya obrolan bercandaan aja sih yang di-share ala Manda atau Manda ini. Gokil, ternyata Badabuh. Jadi ini punya eksklusif yang berbayar bulan ini ya. Pas dilihat semua konten isinya kebucinan bosnya semua. Definisi kebucinan bos dijadikan ladang cuan oleh Alamanda. Menyala Alamanda. Kalau kalian lihat guys, jadi isi eksklusif dari Alamanda ini adalah tentang Sarwenda bersama Giorgio. Bahkan anak Ruben Onsu pun dijadiin bahan eksklusif ya sama Manda. Ladang cuan dong. Video romantis jalan-jalan. Jadi kalau kalian tahu, kalau Manda ini kan asisten pribadinya Sarwenda ya, pasti otomatis kalau kemana-mana pasti bawa Alamanda. Sama dia dijadiin eksklusif. Keren juga ya. Banyak banget konten lucu behind the screen. Beneran pasangan komedi. Lagi nge-gym pun dibuat video ya. Jadi isinya itu soal tentang Giorgio dan Sarwenda eksklusifnya, bukan tentang dirinya ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada lagi nih. Asupan-asupan kan. Kayak FTV wah rupanya ya. Kira-kira mereka ngobrol apa ya? Terus si Bunda sampai salting-salting gitu guys. Kira-kira mereka ngobrol apa sih, Gel? Habis jauh benda ya. Bagi berdua mereka berdua ini. Guys, kalian lagi ngobrol apa? Bunda ngobrol apa sih, Bun? Lagi proyek ke depannya ya, kita mau kerjaan apa ya? Oh, bahas kerjaan. Bun, tadi dulu kan Pak Gio mau ke Aussie. Bunda nggak mau ada apa gitu. Baik, kamu sehat-sehat ya, Ih, kan ibu banget Pak, cuma Evan doang. guys, kalian udah tahu nasibnya aku seperti ini. Enggak. Nasib aku seperti dua parat. Man. Gila ya, keren bener lah ya. Udah kayak FTV ini ditambahin lagu pas ini. Yang gatal adalah mulut netizen. Wow, netizen dipanas-panasin. Gatal itu adalah mulut neti itu ya. Ini Juli. Pantes lah netizen emosi sama Manda. Ternyata ada jejak digital dia itu nantangin netizen. Next, kita lihat dari statementnya Ruben Onsu ya guys. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa sendiri. Nih, ini Ruben ya, kita dengerin statementnya. Guys, kita mau live ya guys di akunnya Bunda guys. Kita Tahu aku nggak bisa bedain, gue juga dulu nggak bisa bedain sih. guys udah ya guys. Tapi sekarang aku udah bisa bedain antara aku dulu ditipu putih, dislike gitu sama di area belakang lutut. Gue juga gak butuh duit. Sorry. Bun. Oh gak apa-apa, aku kerja dulu, cari duit halal ya kan. Ngapain ngarepin duit dari orang ya kan. Statement Ruben itu kesel banget lah.
Ya terlepas dari kayak gimana pun ya dia emang yang pelakunya. Kenapa nggak di unmute? Maksud Ruben kan di situ intinya. Dan ini bakal jadi jejak digital. Kenapa juga lagi huru-hara kayak gini dia live? Apakah Dewi Persik kesel? Ya kesel juga nih DP nih. Seorang DP kesel juga sama asisten pribadi dari Sarwenda. Kamu kan ngatain Kak Ruben, kenapa kamu nggak ke dia gitu loh? Heran deh Wenda. Tahu kan? Manda bahkan adik dari Sarwenda pun minta maaf ya. Dua orang ini gak mau minta maaf atau gak akan minta maaf ya, atau suatu saat bakal minta maaf. Soalnya ya ada kesalahan juga. Satu sisi kesalahan dari adiknya Sarwenda, kalian tahu dong, muncul di live streaming membicarakan Ruben Onsu. Ya, satu lagi si Manda ini asisten pribadinya terlalu ikut campur ke ranah konflik antara Ruben dan Sarwenda. Kalau bagian-bagian nge-share kegiatan Sarwenda, Giorgio itu ya nggak masalah sih. Menurut gue ya oke-oke aja, soalnya diizinkan sama Sarwenda buat nge-share kegiatan itu. Nah ini nih, kalau kalian nggak tahu yang mana ini nih, Manda nih kan deket banget dia sama adiknya Sarwenda, Ciwendi ya. Ini Amanda. Kalau gua telusuri sosok Manda ini, ternyata dia udah punya nama panggilan nih. Nama fansnya, nama panggilannya adalah Kapten. Jadi fansnya itu memanggil Manda ini adalah Kapten. Soalnya selalu membagikan momen antara Sarwenda sama Giorgio. Kalau live bareng pun ada Manda juga nih. Ya balik lagi di sini panggilannya masih sama nih. Dari dulu di tahun 2025 panggilannya Kapten Manda. Klarifikasi. Jadi panggilannya Kapten, Kapten. Kapten ini juga salah satu peran yang suka manas-manas. Ini kalau kalian pengen lihat ya videonya. Ini kompor karyawan, ini jawaban Sarwenda. Gua takut kalau klarifikasi dunia geger. At least gue sih kalau diminta gue bisa klarifikasi, gak harus disimpan sendiri. Gue takut kalau gue klarifikasi dunia geger. Lihat dikomporin tuh. At least gue kalau di fitnya gue bisa klarifikasi yo. Sarwenda bales nih etis-etisan nih. At least gue gak bisa klarifikasi tapi gue punya banyak bukti. Iya, emang kompor banget dah wadah ini. Ada juga nih, ditanya netizen live di mana, ini jawaban Sarwenda. Di kantor ya, kantor Dimarah Giorgio. Diem. Manda, diem. Ini bukan saya bisa ditanya ini katanya di rumah siapa gitu kan. Kenapa sih selalu advan? Soalnya kita dibayarnya bareng sayang. Kita tapi bayarnya terpisah ya. Dan boleh dong. Nah itu karena dia udah terlalu akrab mungkin ya guys. Jadi ya akhirnya cara dugaan gue ya, karena udah terasa nyaman, terasa akrab, akhirnya dia jadi ikut dalam konfliknya Ruben, karyawan Sarwenda, asisten artis yang paling dikesalin netizen. Merasa majikannya sudah kaya raya dan merasa kayak keluarga Sarwenda, asisten Sarwenda bertubi-tubi ikut sindir Ruben. Hal ini yang bikin netizen rame-rame pertanyakan kepentingan asisten Sarwenda. Selain adik Sarwenda, netizen menyoroti karyawan Sarwenda akibat live semua pembicaraan yang seharusnya gak ke publik jadi ke publik. Padahal dinilai sebagai orang luar yang terlalu ikut campur. Adiknya Sarwenda sendiri aja gak layak ikut campur, apalagi jatuhnya orang luar ya guys. Lihat komentar-komentar di sini. Kalau dia bijak, pasti waktu Wenda ngomongin duit langsung off. Ini malah dilanjut, duri dalam daging. Si pembongkar segala-galanya. Ini kompor meleduk. Yang satu lagi, IG-nya apa sih? Serbu dong netizen. Masa S doang yang minta maaf? Sekalian adeknya S juga. Kalau gua telusuri ya guys, untuk IG-nya, nama akun IG-nya itu kan kita udah tahu apa. Dan gua menemukan akun namanya Alamanda PJ. Ini jelas akun bodong ya, yang mengataskan namanya dia. Jadi jangan di follow.
Soalnya gue cari akunnya entah kenapa hilang. Ya mungkin gara-gara blunder, isi konten-kontennya soal Sarwenda semua, jadi dia tutup akun. Manda, lu tuh siapa? Lu tuh di sana hanya asisten, bukan siapa-siapa. Kagak usah terlalu, kagak usah terlalu memanas-manasi, kagak usah terlalu mengompori. Urusan anaknya Ruben. Ya karena anak-anak itu milik ayahnya, bukan milik lu. Jadi jangan terlalu bersemangat mengompor-ngompori seolah-olah bahwa Endah ini kagak salah, bahwa lu membenarkan apa yang dilakukan oleh Endah. Manda, Ya, semoga kalian paham apa yang gue sampein dan semoga kalian udah mengenal siapa sosok Manda dan kenapa Ruben sangat kesel sama Manda ini. Ya, terutama dia sebagai kompor meleduknya lah yang memancing Sarwenda buat berbicara. Ya, gue undur dulu. Kalau misalnya ada kesalahan ya gue juga minta maaf guys. Tolong diperbaiki di kolom komentar kalau ada kesalahan data ya. Soalnya semua informasi yang gue dapat ini emang dari internet jadi bisa juga salah. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.